Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam kakak. Selamat malam. Ya, Malam, Om Kak. Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, hari ini kita tatap maya ketiga, nggih. Sudah ketiga sekarang. Dengan materinya yaitu mengenai asset-based thinking nanti ya. 1.2.c yang tadi itu, nggih. Sebelum kegiatan, mari kita berdoa dulu. Mungkin ini dari tadi Kak Swiryanata belum, nggih. Kak Pandey Pusaka pimpin doa, nggih. Nggih, Kak. Nggih, semua majeng ring Ibu Fasilitator sane dahat kesuma yang titiang kenten taler teman-teman peserta PKG tahun 2024 semua untuk adalah sane kegiatan mangkin dumugi dosang yang widi sawasa sana mengicanin kerohayaan lagi siraun pemargi dalam kegiatan tatap maya hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua saya serahkan ke kakak fasilitator. Baik, terima kasih Kak Pandey sudah memimpin doa. Untuk hari ini kita lanjut ke modul 1.2 ya. Mungkin saya izin share screen dulu. Tunggu Kak, sudah belum ya? Kelihatan. Sudah Kak. Sudah ya. Tunggu dulu ini baru masuk. Ini yang pertama, modulnya 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ini modul 1.2. Tadi sudah kita buka kegiatan ini dan juga sudah dibuka dengan doa. Dan di sini kesepakatan bersama seperti yang sebelumnya, tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kemana? Nah, di sini tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian umum modulnya yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul, guru dapat mengidentifikasikan dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK.
Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, di sini tujuan sesi kali ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini apa? Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini dari Mahatma Gandhi. Selanjutnya. Nah, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset-based thinking? Nah, kakak-kakak di sini sudah baca modul di LMS? Sudah baca? Belum ya? Belum, Kak. Ya, Belum, Kak. nah modul itu makanya saya kan terus mengingatkan kakak-kakak buka LMS-nya kan seperti itu. Nah, di sana di modul itulah kita materi kita. Ya, misalkan 1.2. Nah, baca dah modulnya dulu apa materinya seperti itu. Nah, mungkin di sini ada pendekatan asset-based thinking itu, yaitu berbasis aset atau kekuatan. Nah, sebuah konsep yang dikembangkan seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Nah, adapun asset-based thinking, mungkin di modul kakak ada ini, yaitu ada aset manusia, ada aset budaya agama, ada aset sosial, politik, finansial, fisik, dan lingkungan alam. Itu termasuk asset-based thinking ya yang ada di sekolah kita. Misalkan ada aset manusia di sekolah kan, misalkan aset manusia itu kepala sekolah, siswa, nah seperti itu contohnya. Nah, sekarang apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset-based thinking? Bisa kakak-kakak tulis di kolom chat. Siapa tahu ada di modul kakak-kakak ini. Bisa ketik di kolom chat, nggih. Bisa ketik di kolom chat.
Baik, mungkin ada yang bisa memberi tanggapan mengenai pendekatan asset-based thinking atau aset kekuatan yang ada di sekolah kita. Aset-aset yang mungkin bisa beri tanggapan, bisa raise hand. Kak Putu Surake, saya persilakan Kak Putu. Ini selamat malam Niki untuk Kak Iqbal ya. Selamat malam Kakak. Menurut yang pendapat asset-based thinking ini kita kembangkan untuk kemampuan dari diri sendiri. Kemudian kita kembangkan kepada pemahaman pembelajaran PJOK yang kita realisasikan untuk anak didik atau siswa, di mana kita mencari atau mengolah cara kita mengajar untuk bisa lebih berpikir positif lagi tentang apa yang pengendalian diri, apa yang kemampuan kita lakukan. Misalnya seperti pengolahan pembelajaran, misalnya kalau kita tidak ada bola, gimana caranya kita supaya ada bola seperti itu. Kita atau mengakali anak-anak dari membuat suatu kerajinan mungkin, nah seperti itu yang tanggapi untuk asset-based thinking ini. Okay. Terima kasih Kak Putu. Ya, betul sekali kalau kita sarana prasarana kurang, ya kurang maksimal nanti kita mengajar seperti itu. Ya. Baik, Kak Wayan Ardiase, saya persilahkan. Terima kasih Kakak Mangsri atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan pandangan saya terhadap pendekatan asset-based thinking dalam konteks pendidikan begitu ya. Pendekatan asset-based thinking itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik ya, misalnya kita sebagai guru olahraga misalnya. Terus untuk mengatasi misalnya suatu perbedaan individual yang ada di kelas, dan di samping itu kita bisa untuk menanggapi suatu kebutuhan murid yang beragam. Misalnya contoh seperti apa yang disampaikan tadi oleh teman kita Pak Putu Surake, artinya kita bisa mengusahakan apabila kita tidak ada sarana prasarana yang mencukupi. Misalnya saya dulu pernah Kak untuk misalkan mengajar dulu pernah mengajar tolak peluru begitu dengan permainan bola kecil, di mana karena kita langsung membawakan atau memperagakan bola yang begitu beratnya dengan ukuran sekitar 3 kiloan begitu ya, anak-anak itu merasa sangat tidak kuat ya. Maka daripada itu untuk memodifikasi daripada proses pembelajaran di lapangan, saya menyuruh anak-anak untuk membuatkan di rumah bola tolak peluru, yaitu dengan bola plastik yang kemudian dituesin dulu, kemudian di dalamnya diisi pasir, kemudian dilapisi dengan platban sehingga persis bentuknya seperti ukuran tolak peluru, sehingga beratnya itu tidak begitu berat ya. Artinya di sanalah kita bisa memodifikasi dengan base thinking kita sebagai seorang pendidik, sehingga pembelajaran itu menyenangkan di lapangan. Terus setelah mereka melakukan praktek begitu,
Ya kan semuanya itu membawa bola satu-satu itu langsung dipraktekkan. Mereka sangat senang sekali. Setelah itu baru kita memberikan mencoba untuk melakukan bola yang aslinya begitu. Karena apapun bentuknya itu kita harus memulai dengan hal-hal yang kecil untuk menjadi hal yang besar. Begitu barangkali menurut pengalaman Titiang Kak Man. Nggih. Ya, Baik sekali Kak Wayan. Ini peralatannya dimodifikasi nggih untuk sarana prasarana nggih. Itu jadinya dimodifikasi agar peserta didik tetap menyenangkan saat proses pembelajaran nggih. Ya, betul. Ampura demen gitu menurut Titiang Kak Man, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Ya, terima kasih. Baik, ini Kak Gimbar, Kak Nyoman. Saya persilakan. Ini Kak Gimbar. Apa saya lempar ke Kak Ella dulu nggih, Kak Ella. Kak Ella, saya persilakan. Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba pemikiran saya tentang asset based thinking. Menurut saya asset based thinking itu adalah pemanfaatan aset untuk perubahan yang positif. Tentunya kita di sini sebagai guru PJOK kita harus bisa memanfaatkan 7 aset yang dijelaskan tadi untuk mendukung pembelajaran supaya tercapai tujuan yang kita harapkan. Misalnya seperti contoh, kalau Tiang itu jujur untuk bela diri itu biasanya agak sulit memberikan contoh. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan manusia atau siswa yang memang ahli di bidangnya untuk menjadi sebuah model seperti itu. Kemudian ada budaya dan agama. Biasanya di sekolah kita itu mengajarkan kita selalu sebelum masuk kelas itu memungut sampah. Nah, dalam pembelajaran PJOK itu bisa kita terapkan sebelum misalnya di lapangan kita melihat lapangan itu sangat kotor seperti itu. Nah, di sana kita bisa memanfaatkan siswa untuk melakukan pembersihan atau operasi semut. Terus yang ketiga ada lingkungan alam. Nah, di sana kita juga harus bisa memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Misalnya sebagai contoh kita guru olahraga mengajarkan kebugaran jasmani pada peserta didik seperti itu. Kalau saya itu kan kalau menuju lapangan itu kan ada sawah, ada pangkung seperti itu. Nah, di sana kita secara tidak langsung bisa mengajarkan siswa untuk melaksanakan lari lintas alam. Oh, ini loh lari lintas alam seperti itu. Dan yang mungkin contoh yang terakhir itu untuk finansial. Seperti yang Pak Mangku jelaskan, kalau kita mengajar tolak peluru, tidak punya peluru ya kita bisa memodifikasinya. Seperti kita di sekolah kalau tidak punya gawang untuk melompat, kita bisa memanfaatkan kardus bekas seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Baik, terima kasih Kak Ella. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita ini sudah memberikan pemaparan mengenai asset based thinking. Ini Kak Gimbar, raise hand. Terima kasih Kak Komang. Walaupun kurang nyaman ini belum mandi, lagi. Saya belum membangun pemikiran terkait dengan aset bisit. Nah, menurut Tiang Niki adalah yaitu pemikiran yang mengutamakan kekuatan atau potensi sekolah yang dimiliki. Nah, apa yang kita miliki yaitu yang kita gunakan untuk menunjang pembelajaran PJOK yang
ke arah yang lebih baik, bukan kita memperhitungkan kelemahan kita yang ada di sekolah. Kalau kita sudah yang kuat, yang ada di sekolah itu yang kita pakai, yang kita gunakan secara tidak langsung akan menunjang proses pembelajaran PJOK itu dengan baik. Itu aja Kak Sri, terima kasih. Terima kasih Kak Nyoman Gimbar sudah memberikan tanggapan mengenai asset based thinking. Mungkin ada kakak yang lain lagi? Tidak? Kalau gitu saya lanjut lagi nih untuk pemaparannya. Ini asset based thinking adalah, nah seperti tadi sudah saya jelaskan ya, asset based thinking ada 7. Tadi sempat Kak Ella sudah dapat memberi penjelasan juga sedikit nih untuk untuk asset based thinking nih biasanya cara berpikir berfokus pada aset atau modal yang kita miliki. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan ada 7 aset. Ada aset manusia, budaya, agama, sosial, politik, finansial, fisik, dan lingkungan alam. Seperti itu. Nah, keistimewaan asset based thinking. Nah, ini. Untuk keistimewaan asset based thinking, sudah tadi banyak juga kakak-kakak sudah memberi tanggapan ya mengenai sekolah masing-masing. Tadi keistimewaannya kita itu bagaimana kalau apalagi kita guru PJOK, kalau sarana prasarana kita kurang, mungkin kita bisa memodifikasi sarana yang ada. Seperti tadi sudah Kak Wayan sempat memberi penjelasan mengenai untuk yang dimodifikasi alat yang tadi, misalnya kayak tolak peluru bisa dimodifikasi. Mungkin tadi seperti Kak Ella bilang kalau ada gawang kita bisa pakai kardus untuk melompat. Nah, seperti itu. Itulah keistimewaannya. Terus ini mengapa? Ini capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, di sini nanti ya kakak-kakak, di sini nanti ada 3 studi kasus, ya. 3 studi kasus, ada studi kasus 3, 4, dan 5. Nah, nanti kakak-kakak akan saya bentukkan kelompok. Ini ada 5 kelompok, ya. Karena kita di sini ada 14 orang. Maaf yang 1 orang tadi sudah sudah melapor ke saya, ya. Jadi hanya 14 orang. Nanti kita bagi 3 kelompok, ada 5, 4. Mungkin di sini kakak-kakak siapa yang ada nggak yang menggunakan handphone ya? Biar karena ini kan saya nanti kan bagikan link per kelompok nanti mengerjakan. Yang mungkin yang gini IT, yang bisa IT mungkin saya bagi 3 kelompok, nanti yang bisa IT satu kelompok biar ada bisa seperti itu. Mungkin Kak Agus Parte sudah biasa ya pakai IT ya. Terus kakak siapa nih? Kak Ella, bagaimana? Kenapa Kak Wayan? Izin kakak, saya kebetulan di sini sama Putu Surake, kalau bisa saya sama Putu Surake. Oh, inggih. Ya. Pantesan suara gininya. Ya, dekat ya, karena dekat. Ya, dekat. Saya kira tadi HP saya dekat sini, tak kirain HP saya. Oh, ternyata Kak Wayan sama Kak. Ya, nanti di kelompok kita break buat room
Nah, nanti di room ini saya akan bagi 3 kelompok, nanti kakak-kakak diskusi mengenai studi kasus. Nanti setiap kelompok beda kasusnya, nggih. Ada studi kasus 3, ada nanti kasus 4, ada nanti kasus 5. Nggih. Ini saya mau bagi dulu per kelompok. Nanti ada main room 1. Main room itu di ruang utama nanti. Di ruang utama di ini ya, di Meet-nya ini ruang utama ada di ruang 1 dan ada di ruang 2. Saya bagi, tapi sebelum saya bagi ke room masing-masing, nanti kakak-kakak bisa foto dulu nggih untuk studi kasusnya nggih. Saya perbesar. Mungkin nanti kakak-kakak studi kasus yang mana dapatnya. Itu kakak-kakak nanti memberi tanggapan. Mungkin foto dulu Kak studi kasusnya. Atau enggak screenshot boleh di laptopnya, nanti kirim ke grup boleh juga. Mungkin Kak Parta bisa minta bantuan. Sudah. Ini 3. Ya, bisa kirim ke gini. Ini untuk studi kasus 3 gininya, pertanyaannya. Di screenshot, dikirim ke grup. Sudah? Dulu. Studi kasus 4 dulu ya. Studi kasus 4. Screenshot dulu. Terlalu besar ya? Screenshot dulu. Ya, Kak. Sudah. Belum, Kak, belum. Belum. Buat Kak White. Kirim ke grup ya. Udah, Kak. Ini pertanyaannya. Sudah? Udah, Kak. Sudah. Ini yang ke-5. Sudah? Belum, Kak, belum. Ini belum. Biarin dulu, Kak. Sudah. Udah, Kak. Ini pertanyaan studi kasus 5. Sudah. Udah, Kak. Saya stop dulu share screen-nya. Nanti saya akan bagi dulu link studi kasus nanti di kolom chat. Saya bagi dulu linknya, nanti di link itu ada studi kasus 3, 4, 5 ya. Nanti baru saya bagikan siapa yang dapat studi kasus 3, 4, dan 5. Satu kelompok nanti 1 aja. Di grup ya Kak ya. Ada yang buka WA kan di gininya, di laptopnya. Saya copy di gini aja.
Udah, Kak. lalu di chat aja. Di kolom chat. Biar nggak bingung. Oh, sudah dikirim ya. Lagi saya kirim ini. Sudah. Nanti kirim ke link dulu, ke kolom chat dulu, Kak Parta. Setelah itu baru saya bagi kelompok. Biar bisa gini. Kalau saya bagi kelompok nanti link ini nggak kelihatan nanti. Sudah. Nanti kalau saya sudah bagi ke breakout room, kakak-kakak nanti ada gabung, ikut gabung ya, klik gabung seperti itu ya. Sudah lagi satu Kak Parta linknya. Sudah itu 3 link. 1. Udah 3, Kak. Nanti kakak-kakak silakan diskusi. Kalau sudah saya bagi kelompok, nanti yang di main room ada 4 orang, sisanya di room berikutnya ya. Room 1 dan room 2. Iya, Pak. Bapak jadi wajib dia nanti ngobrol Bapak sampai kejeduk gitu. Suraka sama kakak Adiasa nggak? Ini Gusnawan ke sini. Aduh, Kamu siapa? Namanya Melody. Mardika. Ya, aku sudah lihat sama Melody. Ya, ada diem. Ini kayak sama Melody. Indah lebih. Duyatnya, ini suyatnya ya. Nanti di main room. Ini tadi siapa? Suyatnya. 6, Ya, betul. 4, 1. Kok kayak orang? Nanti kakak-kakak silakan open room. Sudah gabung masuk ke kelompoknya. Nah, nanti yang di main room Agus Parta, Gusnawan, Kak Mardika, siapa nih? Siapa lagi satu ya?
Dika Suyatnyo kalau nggak salah. Kak Gimar masuk di main room ya? Kuning. Suyatnyo. Oh, ya, Kak Gimar di gini aja nih. Berarti di breakout 2, di room 2, 4 orang. Room 1, 5 orang. Main room 5 orang. Berarti nih. Terus di yang main room yang awal nih, yang pertama ini, studi kasus 3. Sudah, linknya yang paling atas. Terus yang room breakout 1, studi kasus 4. Linknya yang nomor 2. Terus breakout 2, studi kasus 5. Roomnya, linknya yang ke paling bawah itu, yang ketiga. Bisa kakak-kakak? Ini siapa nih? Izin Kak. Hilang. Gus, ini kena jadi link nomor 1 Gus. Gus. Ya. Pak D Mardiko nya mesti nah. Nih boyan jak 5 yan. Bo masuk lah. Masuk. Masuk kelompok nih. Bo masuk kelompok nih. Link paling dur kan? Ujang apa gayanya? Ini. Apa? Link udah masuk nih. Satu Gus. Gus Rago, Pak D Mardiko nya mesti nah. Pak Imar, Pak Agus Nawan. Oh, itu jak 5. Oh, Pak Agus Nawan, ada sih lu Gus. Sambil bakal kok. Jangan. Nih, sana nyawab nih, atlu nih. Berdasarkan kasus nih di atas. Ini nomor telu tuh Gus. Kasus nomor telu man saya Pak D. Pak D. Yang kasus paling sedih awal dulu kasus nomor telu den kan kasus 3. Ujang jadi nih gitu nih. Baca lu kasus ah. Nyawa tak kelompok Gus. Ketik Gus. Ngecen. Udah kasus 3 Oh, ya itu nama Gus. Kan Gus. Pada saat apa kayak? Nama kelompok. Dia nama kelompok malu. Kelompok oleh Gus. Nggak kelompok lu kayak Gus. Gede besar Gus. Ngilu. Uyut cuma aku. Kan rago gini aja 5 menasing. Ya, 5. Apa gede nih? Nama. Nama Gus Gaya lu. Nama kelompok nih ya 5. Nama kunyang nih Gen. Oh. Gede nih. Kan kelompok 1 nama Gus Nama Pak D Pak D Gus Nawan, Pak Man Gimar yang. Oh, itu. Oh, 1. Ini ngetik rago dek. Rago sih tidak dek. Masa? Nak besik kan tadi kena nah. Wayang Suyatnyo. Jadi SPD nih. Apa nih? Gak ingat. Đâu. Ada Mardiko Yaso. Kewasan macolnya apa yuk? Tempuyang nas man. Bak aja soalnya. Pak D. Pada saat menentukan tujuan pelajaran. Ini kasus nih gitu. Kasus.
Nomor 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nggak di situasi apa ya situasinya? Ini ada nih Pak Gerak tuh ada toh. Wow, Pak Gerak ada nih ada. Kan tuh ada apa Pak Gerak lain tuh. Nama orang tuh. Nama orang tuh cek Pak Gerak lokomotor tuh sih. Sini, baca lu. Soal nomor 1, pendekatan berpikir apa yang digunakan guru? MOU belum dapat terlaksana. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Kak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Nah, lalu macam Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga dimiliki kantor perkebunan kopi juga perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya. Bila ada kesempatan atau kerjasama, kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunan dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda untuk menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua dan peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah, melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasnya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak mau melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pertanyaannya, identifikasi pendekatan berpikir apa yang dilakukan guru dalam situasi tersebut. 2. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dan di situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dan situasi tersebut. Ya, pendapat Ton. Jadi pendekatan berpikir. Asalnya gini Gus. Artinya Pak Gerak tuh di sekolah salah lapangan. Gitu. Pak Gerak guru olahraga. Yang kali lapang nih. Yang kali lapang tujuannya nih. Kalau ke sekolah sih nggak ngomong aja masyarakat deh. Jadi kan belum tentu nih lahan tuh karena yang sing nggak ngomong nih kan belum tentu yang ngomong aja sing nih. Nah, belum tentu, belum pasti ya. Tapi busan kan misi gini Pak De, apa dan yo gini itu. Orang ya, karena plus sekolah berpikir ya tuh kurang beranu ningalahan. Bersosialisasi. Pemikiran plus sekolah kan itu. Nah, pemikiran plus sekolah gitu. Aja nih ragu kan belum dia melakukan tindakan ya. Nah, anggap ragu aja di Pak Gerak ini keceran itu gitu udah. Ya soal perhatikan kok. Guys, soal perhatikan, soal nomor 1 tuh, apa tagih ragu tuh. Ane takut kan identifikasi pendekatan apa?
berpikir apa yang dilakukan dalam Oh, situasi pendekatan apa tersebut. nih angon itu tuh? Coba pendekatan apa tuh? Sosial, Aset, sosial, aset. Pas itu bahasa sing. Aset Aset sosial. based thinking sing. tuh bahwa ada kan Sudah, 7 aset aset based based thinking itu thinking, kan ada manusia, 7. sosial, Ada fisik, 7 tuh pilih salah lingkungan, satu sih. lingkungan alam, sosial ada. Oh, tuh bos. Pilih ada channel sana masuk tuh. Gus Nawan, Gus. Oh, iya. Adi itu deh Gus. Adi serem gitu ke Bandung Gus. Pilih cerana. Kamera. Oh, itu cerana. Ya, backgroundnya soalnya jelek dok. Sinyal tuh sih sinyal. Aing backgroundnya nah bar kau nepang tawang backgroundnya Udah semana. tadi nganggo pendekatan berpikir. Aset tuh harus bisa apa yang kan? Nah coba besik gimana Boleh ya? identifikasi masalahnya kok. Yang boleh masalahnya besik ngesan itu dok. Besik kan? Besik. Ekonomi Ada kan, ada Pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut? finansial. Pendekatan pada gini, kepada kepala sekolah Finansial atau maksudnya? hubungan Maksud kopi? finansial loh. Sing kepada ningalahan lama Kopi. ya. Ya, karena ya sing hak karena kepala sekolah sing lah hak tuh untuk mengadakan kerjasama pada perkebunan kopi apa Pak Gerak? Pak Gerak sing lah hak ngalah hak ngomong adalah kepala sekolah. Ya, itu maksudnya. Kan gitu. Jadi kepala sekolah karena berpikir yang ningalahan kebunnya tidak sering lah sosialis, tidak sering artinya bisa ngidang kerjasama, sehingga Pak Gerak banget kerjasama gitu istilahnya. Jadi yang tadi Pak Gerak kan caranya pengidang jadi nganggo teton di lapang nih pengidang rego kene. Gus, ketik malu Gus. Ketik lu kanan Gus, bersatu tuh Gus. Pengal go nya anu. Nah, bo di buku. Ayo ketik. Mus lu apa jawab Ketik langsung gitu Gus. ketik. Lagu sing ngidang. Nah. Apa ketik? Nah, orang nih. Nomor 1 Kan di sini kosong di halaman 4 tuh Gus. Apa? Halaman 4 kan bisa kosong sih. Dijo ketik. Sini komen nih. Baik. Tuh di beten. Di beten tuh kan ada balasan. Di beten soal itu. Sing dah ngetik Gus. Sing dah ngetik Gus. Di kini kita ngetik tuh di komen-komen biasa itu. Oh, di komen ah. Apa Google Doc nih kecil. Iya di Nih salinan ini sih ngidang Gus. Google Doc ini sansing nomor kudu man nomor 1, 2 atau 3. Nomor 1 udah goman Gus, di nomor 1 guys Gus. Oh ini Google dokumennya guys. Kelompok 1. Di kasus 3, di ini ketik. Di Google Doc identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Identifikasi aset yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan ini ketik langsung. Apa ketik? Satu tuh. Ini tulis nih. Paman, bang masukan Pak Man. Sing idang ketik ini ben hanya lihat ya. Pak Man Gimbal. Mungkin masukannya menurut Pak Mana? Yo gae di Word dulu gae. Di Word, oke, di Word dah di Word gae nama kelompok. Gae pertanyaan 1, pendekatan apa tuh? Itu nomor 2. Identifikasi. Kelompok 1. Jawaban 1 tapi Nomor 1. Pendekatan api yang pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi tersebut adalah pendekatan apa dari sana? Pendekatan sosial. Kudo kan ada pendekatan tuh San. Itu manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama dan budaya. Iya, ke sosial kan mana? Ke sosial kan satu. Sosial, hubungan sekolah dengan lingkungan kebun kopi sekitar. Sosial ada itu Pak Man kan ya. Sosial. Pak Man ngortom lu jadi. Coba kita mau ketik Gus, bagus.
Apa ketik? Apa ketik guys? Bro? Ketik. Pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi tersebut adalah Kakak yang di main room, link yang tadi bisa terbuka apa tidak? bisa, cuman dilihat. Bisa. Ya, berarti Iya. bisa download ya. Soalnya tadi di breakout 1, 2 katanya linknya nggak bisa terbuka. Jadi kalau di sini bisa, buat di link tersebut boleh. Ya. Tapi ngetik nggak bisa kak. Oh, nggak bisa ngetik. Tidak bisa edit ya. Makanya itu harus download dulu gitu. Ya nanti gini aja kakak, buat di Word, ketik di Word, terus isi nama. Nanti share PDF aja ya. Ya kak. Boleh nanti share atau kakak nanti share screen boleh saat presentasi kelompoknya. Ya, buat di Word boleh, Ya. di PDF boleh. Nggih. Ya, sudah ya. Pendekatan Sosial yang pendekatan selain sosial. yang dilakukan Tadi dua izin. Tadi 2 aja. Apa bisa pendekatan yang dilakukan guru pada situasi Lalu pertanyaannya kan identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Sebenarnya pendekatan berpikir tuh ada 2 tuh. Pendekatan berpikir aset dan pendekatan berpikir kekurangan. Nah, pendekatan berpikir aset itu ada 7. loh Berarti kekurangan deh Pak Man. Enggak, jangan kekurangan ini. Aset yang dimiliki apa? Berarti anak-anak itu secara tidak langsung ngurin murid itu berjalan kaki ke sekolah atau naik sepeda gitu. Sebenarnya keuntungan itu dengan ditutupnya gitu. Aset itu atau modal utama yang dimiliki sekolah tuh memang kan ada 7 tuh. Yang diragu takon pola berpikir itu kan ada 2, berpikir aset dan berpikir kekurangan. Gitu. Aset itu kekuatan, sebenarnya kekuatan atau potensi yang dimiliki sekolah. Nah, potensi yang dimiliki sekolah itu kan ada 7, ada finansial, manusia, sosial, politik, agama, budaya, dan fisik gitu. Nah, jadi ragu misalnya berpikir aset. Nah, aset itu apa yang dimiliki oleh sekolah Jani gitu. Nah, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, nomor 2. Nah, benar. Berarti nanya nomor 1 pendekatan berpikir apa? Kan berpikir aset. Itu nomor 1 atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Nomor 2 aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi itu nak tentukan dengan situasi begitu. Yang dimiliki sekolah, artinya sikap sosial kan mungkin tuh karena kepala sekolah mau akan mengadakan MOU. Politik lah. Benar sih. Benar sih gitu. Apa Man? Sosial apa politik ya pendekatan berpikir aset. Berhubungan tuh sosial tuh berhubungan ya. Finansial kan mesti ngelak yo, finansial. Mesti ngelapis yo. Tapi yo cuma ngidang politik ini dengan membuat MOU segitu ya. Manusia kan ngelah, lingkungan alam yo ngelah. Gitu. Agama dan kebudayaan artinya niat dia untuk mengadakan negosiasi kan ada. Berpolitik ada. Ane sing ada asalnya sih finansial ya. Finansial sih ada. Mensing ada jalan keluar lain tuh untuk iya karanu tuh meli tanah pesing gitu. Yang digunakan guru nih pertanyaannya Pak Man. Pendekatan yang dilakukan guru pada situasi tersebut gitu soal nomor 1. Yang digunakan yang guru kan pendekatan ke kepala sekolah. Kan sosialnya ada tuh. Ini kan soalnya Pak Man, identifikasi pendekatan berpikir apa yang dilakukan guru dalam situasi tersebut. Digunakan Jauh digunakan guru dalam situasi tersebut.
Aduh, sebenarnya pendekatan berpikir kan ada dua tuh, pendekatan Dua. berpikir aset dan pendekatan berpikir kekurangan. Oh, Oh, ini aset itu ada pendekatan yang 7. pendekatan yang dilakukan pada guru secara disebut adalah pendekatan aset. Ya, Itu apa, aset Mas? atau potensi. Berbasis pada aset atau kekuatan. Ya, kekuatan atau potensi yang dimiliki kan gitu. Ah, Jadi gitu, Pak Man. identifikasi aset apa saja yang dimiliki. Oh, aset itu kan ada tuh. Nah, ini itu tuh kan kira-kira gitu. Nomor 2 aja nih, nomor 2 dan 7 itu kan kira-kira. Gitu. Nomor 1 pendekatan yang dilakukan guru adalah ini pendekatan yang dilakukan guru pada situasi tersebut adalah pendekatan aset. Untuk apa, Man? Ya, berbasis aset, Gus. aset atau kekuatan gitu. Berbasis pada aset atau kekuatan gitu. Ya. Ya, ini nomor 2 coba nih pitu nih kan kira-kira tuh. Kan kira-kira tuh. Wah. Finansial kan ya sengaja sama. Anin ben 6 dong ya lah tuh kuat sekolah aja. Artinya secara sosial kan mau berhubungan untuk dan memudahkan murid menggunakan lapangan dan lain-lain kan gitu. Ya. Ada kepala sekolah secara politik mau akan mengadakan MOU kan gitu bentuk. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Mungkin apa, Man? Aset manusia ada, apa mana? Manusia kan berjelas ada tuh manusia ada. Nah, identifikasi siswa. Nah, gaya lu Gus. Gaya lu nomor 1 baru Gus. Manusia. Udah apa, Man? Manusia apa Nomor 1 kan pendekatan yang dilakukan guru dari situasi tersebut adalah pendekatan aset atau kekuatan. Nomor 2, identifikasi manusia, aset pendekatan aset. Dalam situasi. Ya, aset misalnya apa manusia. Satu misalnya manusia kan. Siap, dah. Manusia, artinya apa manusia itu ada guru, kepala sekolah dan murid kan gitu. Tuh identifikasi ya. Sosialnya apa tuh sosial itu? Kepala sekolah dan murid. Guru, Pak gerak. Manusia apa benar, Man? Sosial sih benar, Man? Sosial artinya dia kan mau mengadakan hubungan atau pendekatan ke nyanadana itu ke pemilik kantor perkebunan. Pendekatan pada pihak perkebunan gitu, Man. Ya, perkebunan. Sosial, visi ada apa, Man? Ada politik. Mau mengadakan MOU itu mana? Oh ya, berarti kepala sekolah mau mengadakan kerjasama MOU. Penandatanganan MOU gitu asalnya. Membuat MOU kerjasama. Teknik soalnya. Politik mau mengadakan MOU kerjasama. Mau membuat MOU kerjasama. MOU itu sebenarnya kerjasama tuh. Mau mengadakan MOU kayak Bang Len. Udah, Man. Politik mau membuat apa Man? Politik mau membuat. Coba baca lu ditulis tunir. Hijau dulu. Hijau kan dulu. Nih yo. Sing tepuk kan. Cenek aja nih. Ini yang tulis. Pihak perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana sementara ia juga tidak bisa membuat apapun. Kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU, Pak Man. Oh, berarti gitu kepala sekolah sudah memiliki harapan gitu untuk bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan untuk membuat MOU kayak tuan dan gugus tuh. Nah, politik. Pihak kepala sekolah itu apa, Man? Oh, pihak kepala sekolah. Kan di sini apa nih? Pihak kepala sekolah memiliki harapan gitu untuk bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU gitu. Walaupun belum terlaksana, artinya kan harapan sekolah niat dia ada untuk kemo gitu.
Apa bendo? Bernegosiasi. Jadi Paman. Budaya, agama. Modal lingkungan. Negosiasi dengan pimpinan pertemuan. Agama atau budaya? Dan membuat MOU belum. Nah, itu bagaimana? Politik pihak kepala sekolah memiliki harapan dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan membuat MOU. Ya. Artinya ragu nak kekuatan yang dimiliki sekolah kan tuh Budaya apa agama budaya gagasan tuh. Agama atau budaya sebenarnya kan kebiasaan tuh. Kebiasaan itu kan jalan kaki, tapi secara agama nih kan ngatur itu sebenarnya. Secara sembahyang, untuk ibadah. Ngatur. Artinya budaya kan itu kebiasaan tuh. Budaya berarti ya Paman. Membiasakan murid berjalan kaki, berjalan untuk naik sepeda. Biasakan siswa berjalan kaki, naik sepeda. Atau naik sepeda. Dah? Nah, secara fisik tuh bengkel jadi fisik ini. Fisik. Coba dilakukan dulu. Keselamatan keamanan peserta didik. Fisiknya apa yang dimaksud terus yang gini yang ada penjelasan soalnya. Fisik. Menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik. Fisik tuh. Menuju sekolah melintasi perkebunan kopi. Sing. Ini apa fisik sekolah tuh berupa apa gitu nih sing ada gini soalnya. Apa fisik murid, apa fisik apa nih, apa fisik gedung gitu, apa fisik modal fisik ini Pak Man, bangunan yang menjadi wadah bagi para SDM yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan. Oh berarti kan lapangan yang dimiliki oleh kene berarti itu sekolah dimiliki oleh perkebunan sekarang yang akan dimanfaatkan oleh pihak sekolah kan gitu dari sini. Nggak kena tuh. Tapi tulis fisik lapangan yang dimiliki gitu, lapangan yang dimiliki oleh perkebunan apa nih, perkebunan kopi yang akan dimanfaatkan oleh sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi dimanfaatkan oleh untuk pembelajaran PJOK. Ya, untuk pembelajaran PJOK, pemanfaatan untuk pembelajaran PJOK gitu. Itu kan ada masih untuk berjalan kaki dan bersepeda. Ya. Itu kan ditutup karena jalan pintas, nah kan ditutup. Ditutup ya. Budaya. Lapangan fisik perkebunan kopi dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK. Ya. Dua tuh. Lingkungan alam kan jelas tuh perkebunan kopi. Jalan apa tuh, jalan pintas apa tuh dunia tuh. Jalan pintas untuk menuju sekolah. Manfaat perkebunan kopi. Lingkungan alam apa Jen? Lingkungan alam. Artinya lingkungan alam belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Apa jenis lingkungan alam? Sebenarnya itu ya perkebunan kopi itu lingkungan alam. Iya, itu lingkungan alam. Oh, benar sih tuh.
Benar tuh menurut aku. Oh, yang digunakan untuk apa adanya belajar di luar ruangan gitu atau di luar lingkungan sekolah untuk kegiatan berjalan, berlari gitu dan kegiatan lainnya. Lingkungan alam, perkebunan kopi untuk apa Pak Man? Kegiatan belajar di luar ruang atau lingkungan alam kan gitu. Lingkungan Benar sih tuh. Nah, lingkungan alam perkebunan kopi untuk pembelajaran di luar lingkungan, di luar ruangan. Ruang atau lingkungan alam. Coba ulang Pak Man. Lingkungan alam perkebunan kopi untuk pembelajaran di luar ruangan. Di luar ruangan garing lingkungan alam gitu. Oh, lingkungan alam. Ampun. Seperti berjalan, berlari. Lingkungan alam seperti jalan dan kegiatan lainnya. Ada pengumuman? Dan Berapa? Iya. Ini udah bisa pun. Lanjut, Bang. Bagus. Tadi bungkusin nasi. Lingkungan alam. Lingkungan alam. Modlu ini. Ini. Finansial kan sih ada. Misalnya Senin pagi sampai Buat nambah, Gus. aja sore enggak. Nomor 2, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dan situasi tersebut. Pendekatan apa pada ini pada kepala sekolah atau kepada lingkungan perkebunan kopi? Tuh ini busan tuh. Anak 6 tahun kan kalang hujan nih. Titik. Jelaskan strategi Sosial. apa yang akan Anda kembangkan dengan pendekatan. Yang dikembangkan kan itu pendekatan apa adanya politik dan sosial. Politik sosial. Oh, benar sih tuh. Untuk keraguan onden soal itu tuh MOU onden artinya maru Arab. Harus dikembangkan. Sosial onden. Sosial, politik. Manusia. Manusia kan beda. Sosial dan politik. Sosial. Itu aja Mas Lu. Jelaskan strategi apa yang akan lakukan kembangkan Berlu. Sosial politik. Yang menjaga lingkungan tuh panggil sing rusak kan ya Paman. Kan kita masih ya komisi di MOU. Tuh beragu kan aneh dari 7 aset tuh artinya sosial politik. Sosial, politik. Itu kan harapan tuh. Berarti kembangkan menurut Paknya nih, Pak Gerak. Onyang maro Arab kepala sekolah berharap yuk ke pendekatan apa dan ada MU kan maro harapan jadi yang kan tuh asan perlu dikembangkan. Pengidang yuk nganggo lingkungan atau lapangan di perkebunan. Pengidang tercapai artinya gagas motornya. Nah tuh Pak Anggo jadi. Tuh bagus. Nah, pendekatan sosial dan politik, Bo. Muncul yo. Jelasan benjap tuh. Untuk tercapainya gagasan Pak Pak. Oh, tuh dah. Kan tuh ada sing kene Den. Iya. Apa Ben? Kira-kira. Tuh kan teman lu kan. Jelaskan strategi apa yang akan Anda lakukan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Pendekatan sosial. Jabar kan, sosial kengkeni, politik kengkeni. Aku misi doang itu. Artinya tak Ben, kok tuh kan tuh harapan kepala sekolah kan baru berharap tuh akan mengadakan MOU dan pendekatan. Artinya itu perlu dikembangkan, yang pasti artinya gitu.
Bang, belum menjelaskan. Bagus, muncul kan bagus. Bawa yang mana? Jin kan gini pernah ada PDF nih hanya ngidang share screen guys. Orang jelas kayak gitu. Soal dulu tuh orang jelas kayak gitu. Bagus. Bo. Halo, ini dah. Cuma dah. Bo enggak. Gus nawan. Sini yang bunyi nih. Sudah ya. Biar Biar saya kembalikan semua ke gini, ke main room. Ada. Selesai Zoom? Kak? Pasti ada. Apa tadi udah diskusikan masalah yang kita diskusikan tadi. Ya, sebentar. Ini saya kembalikan dulu ke room. Ke grup. Ke room. Nah, ini kan roomnya masing-masing. Sekarang saya kembalikan. Terus. Iya, kenapa yang bisa balik? Ya, sudah saya kembalikan ke main room. Ya. Ini 12, berarti ada yang tadi yang gini nggak bisa kembali nih. Bisa Ada dilempar, bisa ditarik nih Bu. Yang belum selesai nih kelompok. Tadi siapa nih yang belum kembali nih? Kurang lagi 2, belum kembali. Siro yang belum. Pusurako bergabung. Oh, sudah. Terus siapa lagi nih belum kembali? Pandai hilang. Ella. Oh, udah semua. Yang sampun dikipawayan. Sudah semua nge, gabung nge. Ya, mungkin yang main room, kelompok main room pertama presentasi mengenai studi kasus 3. Yun, ngomong Yun. Baik, saya silakan untuk main room, kelompok main room. Salah satu mungkin presentasi. Di mana kirim nih? No. Udah ada di chat. Bisa saya screen? Namanya yang baca. Agus, maju ke Agus. Maju Gus. Share screen Gus. Nusuk. Ya, masih Kak. Kamu. Siapa yang tadi kelompok Saya. Kelompok main room ya. Saya. Kelompok main room. Kalau nggak bisa share screen. Masih belajar Kak. Di mana pecik nih? Share screen. Belajar. Samping raise hand, tapi dibuka dulu. Buka dulu yang tadi. Sudah. PDF-nya. Ya, buka dulu. Terus di samping angkat tangan, ya samping raise hand di sebelah kiri. Present no. Ya sambil belajar, Kak. Present no. Udah, diklik. Belum Kak. Belum. Pernah menek terus. Ngilu. Menek terus. Kenapa? Ngilu. Ya, ini ada anak saya soalnya. Dah, di mana select to share. Present no. Hmm. Sudah.
Sudah? Cari Diklik, cari Windows. Windows. Window yang di tengah-tengah. Bisa. Kalau nggak kirim ke gini bisa ke WA, nanti saya yang share. Udah Saya yang share. jelas. Ntar dulu, Kak. Masih belajar, Kak. Kak Agus, kurangnya ngejol oleh naruh pas yang mengganggu Kak Agus. Kurangnya ngejol. Mana dia, Kak? Singkat udah jauh ya, Pak. Share udah. Meet Google Com sharing to window. Nah. Ya. Window yang di tengah. Pas. Nah. Ya, sambil belajar, Kak. Nah, udah kelihatan nih, Kak? Belum, masih loading. Ampun, Pak Agus. Masih loading. Ampun, Pak Agus. Ampun. Ya, Jelaskan, Pak Agus. Ya, jelaskan mungkin pada wakil yang Suyatnyo. Diperbesar Kak Agus, diperbesar. Besar. Nama kelompoknya belum ya, Kak? Iya, baru tulis kelompoknya tadi satu, Kak. Ya, nanti diperbaiki lagi. Ya, Kak. Mungkin siapa yang presentasi sebutkan nama kelompoknya ya. Dijungsung. Kanan di bawah, Kak, di bawah samping 100 itu. Ini nulis dia. Itu yang ada min plusnya di bawah kanan. Yang min plus ditarik. Ya, tarik itu. Ada tulisan dia. Oh, ini gini dia. Wait, Kak. Itu semua. Beten terus. Dulu macet. Wait. Harus gini dulu, kembali dulu di bawah. Di bawah atau Kakak di atas gininya itu. Oh, udah, Kak. Saya di bawah, kembaliin dulu baru bisa. Kok gitu dia, Kak? Penghapus, hapus semua warna garis berbentuk stiker not kotak. Saya kirim ke gitu ya, Kak. Nah, coba ya, Kak, ya. Ke WA aja ya. Iya, saya ke grup. Kirim ke WA. Apa nama grupnya nih terus? Kak yang lain kalau belum bisa kirim ke WA, nanti saya yang share. Oh, ke grup Bos. Udah ke grup. Yang lain juga nih, kalau nanti gini kirim aja ke ininya ya. Mbak. Close dulu tuh, Kak. Saya nih. Itu sharing. Yang punya Kakak stop sharing dulu. Yuk. Ya Kakak nih ya? Ya. Sudah. Siapa yang presentasi, Kak? Oh, kecil ya, Kak? Karena gini saya langsung. Oh, sini dah Zoom bisa langsung. Terlalu besar. Kecil ya, saya langsung di WA tadi nak saya download. Oh, tadi berupa foto ya? Ya. Screen. Nah, singnya. PDF niki? Ya, nanti di PDF-in aja. Sudah? Ya, bisa. Lalu. Mahardika yang jelaskan dulu ya, saya ngupload PDF-nya dulu. Entar dulu yang mana nih? Sudah ya, kelihatan ya? Lalu saya stop dulu.
Baik, yang mau menjelaskan siapa yang mau presentasikan? Kak Mardika? Ya, ya Kak. Sudah kelihatan Kakak gininya? Masih buram Kak. Oh ya, tunggu dulu. Tadi soalnya ya, foto dikirim. Ya sudah. Sudah Kak, sudah. Sudah. Baik, saya persilakan untuk kelompok main room untuk presentasi. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Teman-teman yang lain, saya akan mempresentasikan yaitu studi kasus 3 dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Budi Agus Partojaya, 2. Made Mardika Yasa, 3. Nyoman Gimbar Diputra, 4. Iwayan Suyadnya, 5. Kadek Agus Nawan. Dari studi kasus 3 yang telah diidentifikasi oleh kelompok, yaitu 1. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Dalam situasi tersebut, pendekatan yang dilakukan guru pada situasi tersebut adalah pendekatan aset atau kekuatan. Nah, di sini dari 7 pendekatan aset diidentifikasi 6 kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, yaitu manusia, yang dimaksudkan adalah guru, kepala sekolah, dan murid. Dan aset yang kedua yang dimiliki adalah sosial, yaitu mau mengadakan pendekatan pada pihak perkebunan. Kekuatan yang ketiga yang dimiliki adalah politik, yaitu pihak kepala sekolah memiliki harapan dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan membuat MOU atau kerjasama. Aset yang keempat dimiliki adalah budaya atau membiasakan siswa berjalan kaki atau naik sepeda. Aset yang kelima yang dimiliki adalah visi lapangan, dimiliki perkebunan kopi dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK. Dan kekuatan yang keenam atau aset yang keenam yang setelah yaitu lingkungan alam perkebunan kopi untuk pembelajaran di luar ruangan atau lingkungan alam seperti berjalan kaki dan berlari dalam kegiatan lainnya. Nah, di sini pendekatan yang harus dikembangkan untuk mencapai gagasan seperti kasus yang tertera, yaitu pendekatan sosial dan politik. Karena di sini pendekatan sosial diperlukan untuk melakukan negosiasi atau kesepakatan dengan pemilik perkebunan untuk mencapai MOU tertentu agar tercapainya gagasan untuk memakai sarana perkebunan kopi sebagai sarana pembelajaran PJOK. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Terima kasih Kakak. Tolong beli tepuk tangannya ya. Tangan dulu buat kelompok 1. Okay. Sudah detail sekali untuk penjelasannya. Tunggu sebentar. Sudah detail sekali ya, sudah presentasinya sudah baik sekali. Mungkin ada tanggapan dari Kakak Suyatnya, angkat tangan, raise hand. Salah pencet ya, Kak Suyatnya. Baik. Suyatnya dari kelompok kamu. Tadi raise hand. Ini mungkin ada kelompok yang lain untuk menanggapi. Untuk kelompok 1. Sudah cukup? Cukup. Baik, saya lanjut ya ke kelompok 2, breakout 1. Tadi kelompoknya Kak Wayan Ardiasa. Kangkung. Saya stop dulu ininya. Untuk kelompok
2 saya persilakan, mungkin siapa yang presentasi? Gimana? Ngomong-ngomong gimana caranya share screen? Agus Parto masih gini ya di share screen-nya udah di stop belum? Stop sharing di bawah. Ya, mungkin yang mau share screen siapa yang kelompok 2? Tiang Bu. Ya. Sudah. Select step scan. Ya, present now. Mana present now? Yang di bawah samping raise hand di sebelah kiri. Iya, terus habis itu? Nah, klik nih ke. Cari window yang di tengah-tengah. Mana window? Oh ya. Ada. Terus share. Ya. Nah, sambil belajar nih kakak nih. Pelan-pelan nanti pasti bisa. Ini sudah kelihatan. Kurang besar sedikit. Siapa yang gini presentasi? Kak Gede Suwiryanata ya. Baik, untuk Kak Gede saya persilakan untuk presentasi. Berikan kepada Kak Ella. Oh, Kak Ella. Ya, terima kasih atas waktunya Niki. Ampura Niki, kamera Tiang nggak mau nyala Niki. Ya. Mungkin karena jaringannya mungkin. Ya, kurang bagus ya. Nggak apa-apa. Niki, kami dari kelompok yang mendapat studi kasus 4. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan apa yang sudah dimanfaatkan? Menurut Tiang dan teman-teman, aset yang dimiliki SMA Jiwaraga itu yang pertama itu aset manusia. Ada guru PJOK, kepala sekolah, bagian sarana prasarana, dan yang lain. Terus aset finansial. Aset finansial itu tadi sudah dijelaskan, sumbangan dari orang tua. Terus sosial, nah hubungan antara guru PJOK dengan kepala sekolah, dengan bagian sarana prasarana. Nah itu 3 aset yang berhasil kami analisis di studi kasus 4. Nah yang dimanfaatkan dengan optimal itu cuman finansialnya saja, karena sudah dibelikan alat yang memadai, tetapi tidak digunakan secara optimal. Mungkin ini kurangnya di aset sosial, karena mungkin kurangnya komunikasi antara guru dan pengelola sarana prasarana seperti itu. Baik, untuk studi kasus 4 sudah dipresentasikan sama Kak Ella. Mungkin ada yang menanggapi kelompok lain untuk studi kasus 4? Mungkin Pak Mangku bisa menambahkan. Kak Mangku, Kak Wayan. Terima kasih Kakak Komang, teman-teman sudah berpartisipasi dalam kelompok ini ya. Studi kasus 4 ya, di mana seorang guru olahraga yang mungkin ya istilahnya dalam hal ini miskomunikasi saja sebenarnya. Di sini kurang komunikasi antara kepala sekolah, bagian sarana, prasarana dan yang lainnya. Terkait dengan itu maka terjadilah kesalahpahaman atau misunderstanding dalam hal-hal tersebut. Semestinya
sekolah SMA Jiwaraga ini kan sudah mapan gitu ya. Artinya dalam artian prasarananya sudah cukup lengkap begitu, di mana yang yang ikut terlibat di dalamnya ini kan orang tua murid, ceritanya orang tua murid itu ikut dia berpartisipasi menggalang dana dalam kegiatan fasilitas olahraga begitu. Kalau tidak salah saya rekap. Terus pemanfaatannya sudah bagus, kemudian atlet-atletnya sudah berkompetensi. Barangkali mungkin karena kurangnya komunikasi antara guru olahraga, kepala sekolah, dan pihak terkait, maka dengan itu sarana prasarananya itu tidak bisa dipakai. Ya, malah kuncinya di mana keadaan itu kuncinya nggak bawa kunci saya tadi. Siapa yang bawa kuncinya? Maka daripada itu semua artinya menyalahkan ini itu yang mungkin kamu yang bawa kuncinya tidak dipergunakan dengan baik, kamu tidak bertanggung jawab kan begitu. Akhirnya dengan sarana tersebut karena terkunci tidak dipakai kan rusak jadinya. Ya, maka dengan itu yang pertama yang telah disampaikan tadi kan manusianya itu aset yang dimiliki, itu harus kolaborasi komunikatif dengan yang bersangkutan, manusianya kan financial. Kalau dilihat dari segi financial kan sudah bagus, itu keuangannya sudah bagus, orang tua sudah terlibat, kemudian apa yang diinginkan, yang dibutuhkan prasarananya sudah bagus, gitu, lengkap lah gitu. Cuma sekarang komunikasinya kurang. Nah dari segi sosialnya sekarang perlu pihak-pihak terkait yang terkait dengan sarana prasarana yang membidangi hal tersebut perlu dikumpulkan secara optimal barangkali begitu, sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan lagi. Ya di sini kan guru olahraga yang terkena sorotan berarti gitu, yang menjadi sorotan guru olahraga kengken nih guru olahraga sih gitu ya. Nah dalam hal inilah perlu adanya rembuk bersama, kita duduk bersama dengan baik-baik, dengan ya komunikatif lah begitu. Ya Kak, demikian aja dulu. Terima kasih teman-teman sudah membantu. Terima kasih sudah. Terima kasih dari kelompok 2 ya, sudah banyak sekali untuk memaparkan studi kasus 4-nya. Mungkin sudah cukup. Oke, lanjut ya ke kelompok Kak Mardika. Raise hand apa mau tepuk tangan? Oh iya Bu, sedikit saya berpendapat Pura dari kelompok 2. Yang ketiga mungkin di sini yang dimanfaatkan jelas tadi finansial sudah dimanfaatkan. Mungkin menurut saya strategi yang akan dikembangkan itu dari aset yang dimiliki adalah sosial, Bu. Karena di mana pentingnya komunikasi antara pihak sekolah dan guru olahraga. Mungkin itu yang perlu dikembangkan. Baik, terima kasih Kak Marike yang sudah menambahkan lagi untuk studi kasus 4-nya. Mungkin ada lagi untuk kelompok 2 untuk menambahkan? Tidak? Mungkin biar bisa lanjut ke kelompok 3 yaitu studi kasus 5. Yang kelompok 3 siapa tadi? Kak Dwi? Iya Kak. Ya. Mungkin bisa share screen. Untuk seleksinya yang mana gitu? Yang gini, yang samping tangan itu. Present Sudah, now. ya. Sudah? Cari window yang di tengah-tengah. Mohon maaf kakak fasilitator, Ya. kakak-kakak yang lain,
Dadas yang izin lebih awal mungkin. Oh iya, Yang ada. mau ke Pura Dumun. Oh, mau ke Pura. Gini, off cam aja. Mungkin Oh, HP-nya dulu pakai. oh ini. HP-nya dulu pakai. Ini. Ini yang di present. Pakai dulu HP-nya, terus di off cam. Ya, baru keluar dari laptop. Izin Kak, udah tampil? Ini yang ditampilin gininya Kak. Oh, gitu. Yang tugasnya. Cari dulu yang di bawah mungkin ya itu. Terus cari yang Kakak mau tampilkan, baru kelihatan. Dari dulu nih. Cari dulu, buka dulu itu. Buka dulu pekerjaannya, baru di-share. Klik Sudah? langsung yang dikerjakan. Sudah? Sudah ya? Belum. Share dulu. Belum Kak. Kak Tuyannya. Izin sudah kelihatan? Iya. Tunggu sebentar. Sudah Kak. Sudah. Sudah nggih? Ya, sudah. Mungkin yang Kakak kelompok 3, siapa yang mau presentasi, saya persilakan. Kak Yudi mungkin bisa bantu? Atau Kak Edi? Bisa. Baik, Kak Yudi, saya Tolong persilakan. di scroll nanti Pak Yan ya. Siap. Oke. Terima kasih atas kesempatannya yang di sini mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan studi kasus 5 ya yang dibagikan tadi sama Ibu. Di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang, itu Pak Tuoko, yang sendiri, Pak Edi, dan Pak Dwi Yatnya. Nah, dari permasalahan yang ada tadi, dari kasus kelima, itu yang pertama ada identifikasi pendekatan pemikiran yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, dalam situasi yang tadi, itu menurut kesepakatan kita tadi berdiskusi itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Berarti nanti visi dan kekuatan itu sebagai pendekatan berpikir yang digunakan dalam situasi tersebut. Yang kedua, dari pertanyaan kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki, itu tadi ada beberapa aset dari ketujuh itu yang dimiliki atau yang tercantum dalam kasus tersebut. Yang pertama itu ada sosial, yaitu komunitas masyarakat yang ada di kasus Bu Ayati. Terus itu yang kedua itu manusianya. Bu Ayati memiliki pengetahuan yang ingin dibagikan. Terus itu ada politik di sana, keterlibatan lembaga pemerintah yaitu MGMP yang dicantumkan di sana dan ketua MGMP yang menyetujui adanya Bu Hayati melakukan sharing kepada teman-teman MGMP PJOK. Terus itu ada yang keempat itu modal lingkungan, yaitu potensi dari keseluruhan guru PJOK itu sendiri yang mau dikembangkan oleh Ibu Hayati. Yang kelima itu ada modal agama. Agama itu ketika berdiskusi, moral tetap diperhatikan tanpa menyudutkan seseorang. Terus pertanyaan yang ketiga, jelaskan strategi apa saja yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut, yaitu bisa dijelaskan tadi strategi yang akan kami kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut, antara lain memberikan ruang kepada Ibu Ayati untuk lebih jelas dalam memaparkan pengetahuan yang dapat dari kegiatan PPKG PJOK. Seperti itu, Ibu dan teman-teman.
Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baik, ada kelompok 3, ada yang mungkin menambahkan? Apa sudah cukup? Apa ada yang menanggapi? Cukup. Cukup. Pas ya? Pas. Baik, untuk Kak Dwi bisa di stop screen dulu. Saya akan melanjutkan sedikit ini karena nanti akan ada tugas. Kakak-kakak akan membuat rancangan aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Izin share screen. Sudah kelihatan Kak di ini? Sudah Kak. Sudah. Nah, di sini mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai sesuatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki di sekolah, rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini kakak-kakak nanti akan ada ini ya, akan ada tugas, mungkin kakak-kakak di tugas nanti di 1.2 di sini akan ada mengidentifikasikan berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaat secara efektif. Pak atau Ibu dapat memilih suatu jenis sumber daya yang akan didiskusikan atau 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Nah, seperti ini nanti kakak. Kakak akan membuat tugas. Nah, seperti tabel ini ada asetnya. Misalkan ada 7 aset di sekolah, itu misalkan. Aset 1, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Apa saja asetnya itu, apa pemanfaatannya, nah keterangannya apa. Nah, seperti itu. Nanti ini akan ada tugasnya kakak-kakak di LMS. Di LMS nanti ada download tabel ini. Akan ada di modulnya kakak nanti. Ya, sudah paham Kak? Untuk nanti tugasnya lebih lanjut, tugas kakak nanti lebih lanjut, nanti bisa kita bicarakan diskusikan di WA group. Ya, biar nggak terlalu lama nanti, kakak nanti kalau belum paham bisa nanti diskusi di grup. Ya, ini karena ada tugas tadi yang saya sebutkan itu kayak membuat aset di sekolahnya kakak masing-masing. Ya, jadi apa aja aset yang ada di sekolah itulah yang kakak jelaskan nanti. Nah, nanti saya mungkin akan kasih contoh kakak-kakak, mau saya share nanti di grup. Ya, nanti biar ada referensi lah buat kakak-kakak semua. Ya, sudah cukup Kak untuk hari ini. Terima kasih. Sudah ya. Karena waktu juga sudah molor nih juga sedikit. Tadi juga mulainya agak molor. Jadinya kita selesainya agak kemalaman ya. Mohon maaf ini waktunya kita agak molor sedikit. Sudah cukup ya. Mungkin Kak Wayan raise hand. Mohon izin kakak, tugas ini dikumpul kapan Kak? Ya, untuk di LMS saya, tadi saya cek, tanggal 14, berarti besok malam, terakhir jam 12. Aktif efek rendah kan? Saya sempat cek tadi,
karena ini tugas, kalau sudah tugas melalui PDF, Word itu bisa dilihat di LMS saya, jadinya kelihatan tanggal berapa harus terakhir. Jadi yang terakhir tanggal 14. Besok berarti nggih. Jam 23.59 terakhirnya. Sudah, jangan sampai lewat ya kakak-kakak ya. Saya ingatkan lagi. Berarti tabelnya akan dikirim contohnya. Ada di gini Kak. Sebenarnya di modul ada. Nanti sebenarnya kakak download di modul. Ada nanti. Coba buka nanti di modul ada download apa ya. Klik link apa ada di modul tuh. Klik aja nanti ada dah tabelnya. Nih, untuk di LMS coba dibaca-baca dulu. Gininya untuk aset thinkingnya ini baca-baca dulu nanti di modul. Terus untuk LMS selalu dibuka ya kakak-kakak biar tidak terlewatkan tugas-tugasnya kakak nanti. Karena seperti tadi ada soal yang muncul dulu baru bisa buka Meet, nah seperti itu. Kalau seperti itu tidak kelihatan di LMS saya. Kalau tugas dari Word, PDF itu kelihatan di sini. Dan mungkin Meet berikutnya nanti kita bicarakan selesai gini dulu ya rekodnya. Biar bisa tutup dulu, nanti baru kita bicarakan lagi. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Berarti besok tidak ada pertemuannya, Miss? Tidak ada. Kak, tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Kenapa Kak Gus Fadel? Ya. Saya mau nanya Kak, satu orang yang keluar tuh siapa dan karena apa? Ya, nanti kita bicarakan habis direkod ya. Oh ya, ya. Kita sama masih gini Kak, berarti kita itu belajarnya, walaupun kan sekarang kayak 2 hari yang lalu kita Meet, habis itu kan kemarin tidak ada Meet, kita harus punya inisiatif sendiri untuk belajar sendiri di LMS, gitu Kak? Betul ya. Kita harus sendiri dulu ya. Soalnya saya takut sekali kalau ngeklik ngawur tuh Kak, nanti kalau ada target dan sebagainya itu, kalau ada tipe saya itu, itu seperti paku Kak, kalau digetok baru saya turun, ada kerja gitu Kak. Berarti ya, salah saya makanya itu, buka-buka aja Kak, biar selanjutnya ada soal dijawab aja. Tapi nanti kalau kakak sudah jawab, nanti akan ada terkunci. Misalkan tanggal 19 terbuka. Jadi itu nggak bisa dibuka dah sebelum tanggal 19 nggak bisa dibuka. Nanti pada saat tanggal 19 baru bisa dibuka. Ada nanti seperti itu. Makanya dibuka-buka aja LMS-nya. Siapa tahu seperti tadi ada soal yang muncul seperti itu kan. Jadinya masuk ke Meet-nya agak lama jadinya. Seperti itu. Ya. Kak Putu Surake, raise hand baik Kak, untuk pengumpulan tugas ini saya baru buka. Ya. Ini ada di modul 1.2E ya? Iya, betul. Ya, yang Kak Komang jelaskan tadi. Ya, yang ini dia. Ini. Sudah kelihatan ya? Nah, ini dia nanti tugasnya. Nah, sudah Kak Putu? Refleksi di sini, refleksi pembelajaran pemanfaat sumber daya berbasis kekuatan. Sebelum itu. Oh, sebelum itu ya? Ya, kalau refleksi itu terakhir untuk penutup modul refleksi dah gitu. Setiap modul ada dah refleksi terakhir gitu. Ini belum nih terakhir. 1.2.D-nya Pak tuh. Ya, itu dah klik selanjutnya itu ya. Yang di bawah itu. Ya. Biar yang untuk tabel pemetaan aset ya. Ya. Oke, semua Pak Ayan. Baik, kita tutup dulu nanti kita bicarakan lagi setelah saya tutup rekodnya ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk forum diskusi kita tadi sudah banyak sekali kita dapat pemaparan dari kakak-kakak tadi. Diskusi kita, kolaborasi kita sudah cukup baik. Untuk itu kita tutup kegiatan ini dengan doa. Baik, tadi yang memimpin doa awal, mungkin kita tutup.
Kak Pande masih ada? Masih ke belakang dia kayaknya. Oh, masih ke belakang. Mungkin yang ada aja ya yang di sini ya. Kak Dwiyatnya mungkin kita akhiri dengan doa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ke Kak Fasilitator. Baik, mohon izin teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sejenak. Untuk itu semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Kak Gus Parto, kayaknya laptopnya bagus itu, bisa difoto. Laptop sekolahnya nih Kak. Gimana nih? Ada kelihatan dikit ini Kak. 1, 2, 3, 4, 5 aja. Nah, yang Pak Gus. Ya, Di suit gininya. gaya dinata Kak kelihatan, pusaka belum kelihatan. Atau masuk dulu teman-teman sebentar aja mau foto hijau ya. Nah, ini dia apa namanya di sana Kotaknya. harus full gini Kak. Full tata letak ya ini. Ya tata letaknya. Udah. Oh, udah Kak. Udah. 1, 2, Silakan 3 udah Kak. kelihatan semuanya, tapi wajahnya. Ya. Foto dulu Kak untuk dokumentasi hari ini. 1, 2, 3. Wait Kak. Tunggu Kak, tunggu. Di mana grupnya nih? PKG. Coba lagi sekali Kak. Udah semua tuh. Udah tegang Ayun. 1, 2. Pak Man Gimaro ganteng ya. 1, 2, 3. Udah Kak. Udah. Saya stop ya, stop. Ya, stop recordnya. Recordnya. Saya penasaran siapa yang selesai Kak. Ya penasaran kan Gus. Saja. Alasan. Ajak Dwiyatnya penasaran aja. Pak Dwiyatnya mana nih Ki? Tuh kan Pak Dwi. Mana Pak Dwi? Dwiyatnya bawa makanya manis ya. Mana nih Pak Dwi? Tuh Pak Dwiyatnya ini Pak satu dengan ya. gaya komando Pak Dwi, Pak Dwi. Masih merekod Gus. Bang, harus stop Gus. Hah? Bang, stop record, malu jajak ngorto. Oh, stop record. Ada pusing. Belum Kak, salah pencet. Udah ya, recording. Lalu. Stop record.